Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, masih memberi kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa datang ke majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua niat dan tujuan kita diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah sama-sama kita selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, neneng kita mulai lagi ngaji pembahasan, yaitu pembahasan tentang perkara-perkara dalam agama. Al-Fasul Awwalu. Pembahasan yang pertama, ya'lam anna masailat diniyati ismani, bahwasanya secara garis besar ruang lingkup perkara-perkara yang ada dalam agama itu ada dua, i'tiqadiyatun wa amaliyatun, yaitu yang pertama masalah i'tiqad, yang kedua masalah amaliyah. Al-muradu bil i'tiqadiyah ma yajibu i'tiqaduhu ala kulli mukallabin wujuban asliyan bimakna anna man tarakahu wa jahadahu kana kafir. Pertama masalah i'tiqad. I'tiqad itu kalau bahasa kita masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah keyakinan. Setiap jumlah mukallaf harus dia mempunyai keyakinan, harus mempunyai akidah. Jadi mukallaf tu kalau bahasa kita lah akil balik, berakal balik boleh. Ada yang berakal, ada belum balik, belum mukallaf. Ada balik, belum berakal, jam gila tu lah balik gitu kan. Karena berakal dia, belum dikatakan mukallaf. Nah, kalau jemalah sampai umur lah pacak mikir lah, berakal, punya akal pula, itu disebut mukallaf. Dan setiap mukallaf itu harus ada yang namanya akidah atau keyakinan. Maknanya kalau jemaah itu ninggalkah sesuatu perkara, kalau dia lah berakidah dan meninggalkan sesuatu perkara akidahnya itu, misalnya dia katakanlah dia anggap itu kan, oh Tuhan tu dia, maka jemaah tu dihukumi kafir. Contohnya sembahyang, kalau dia lah berakidah ninggalkan sembahyang, misalnya akidahnya dia akidahnya tadi ingat Tuhan tu dia ninggalkan sembahyang tu, itu hukumnya kafir. Kecuali kalau dia ninggalkan sembahyang tu misalnya karena bukan menganggap Tuhan dia, mungkin karena malas atau lalai, lupa. Itu yang pertama kan.
perkara-perkara yang pertama adalah dalam segi akidah, masalah etikot ataupun masalah keyakinan. Wa yubahasu anna ilmun yusamma bi ulumit tauhid wa ilmu usuluddin. Kemudian perkara-perkara akidah tadi dibahas dalam ilmu tauhid, enggak ilmu usuluddin. Tauhid itu kalau bahasa kita ilmu yang bahas tentang keesaan Tuhan, membahas tentang Allah itu satu kan. Kalau ilmu usuluddin adalah yang membahas tentang perkara-perkara di mana asal-asal agama itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, enggak dalam hadis, gitu kan. Itu masalah etikot atau masalah akidah. Ingat, setiap jumlah mukallaf dia wajib ada akidah tadi. Sudah yang ini kita dengar kan tentang rukun iman. Nah, itu di masalah akidah itu kan. Rukun iman, iman yang pertama yaitu apa? Iman yang pertama percaya kepada Allah. Iman yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab. Yang keempat percaya kepada nabi dan rasul. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan itu akidah masuk gitu kan. Nah aja malah mukallaf tadi nak pacar itu. Nah kamu mau 20 tahun, dia tahu siapa Tuhan kamu, dia tahu entah siapa, belum di akidah itu kan, belum ada namanya jam itu akidah. Yang kedua masalah amaliyah, wal muradu bil amaliyah ma yaumul afal wal aqwal wan niyatu wal akhlaqul ilahiyah wal ijtimaiyah. Ya, yang kedua perkara-perkara yang dia ada dibahas dalam masalah agama adalah masalah amaliyahnya. Ada akidahnya jelas ada amaliyahnya kan. Siapa Tuhan kamu? Allah. Apa amal kamu? Ada gak sembahyang? Akidah menyelah lalu diamal memang kan. Oh. Nak disertahkah pula enggak amal? Yang mana masalah amal ini yaitu yang melingkupi segala perbuatan, yang melingkupi segala perkataan, niat dan akhlak ketuhanan serta akhlak sosial. Itu dimasuk dalam amaliyah. Wa yabahasu anna ilmani ilmu tasawufi wa ilmu fikhi wa yusamma ilmu furu'iddin. Kemudian masalah-masalah amaliyah tadi dibahas dalam yang namanya ilmu tasawuf dan ilmu fikih yang kemudian dinamakan ilmu furu'iddin. Ilmu tasawuf tu mana kita berakhlak enggak Tuhan. Sembahyang tu kan nama secara fikih yang sah kan. Rukun wudu, syarat wudu, rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, lengkapi segala. Sembahyang pakai kaos sah deh. Sah kan secara fikihnya kan. Ini kurang berakhlak. Batin kan aurat kan dari pusat nggak lutut kan buka kan sembayang berkain aja kan tutupnya pucuk pusat nggak bawa lutut dia kan sembayang berkain juga tiga dia di kebun doan di kebun kadang ada bau siuan kadang-kadang kan sembayang nggak lengkap baju lakulat gula sisa kain oke nutup kain dulu bismillah pokoknya tutup nggak pucuk pusatnya bawa lutut sadar deh. Sah, kurang akhlak tadi.
anggap dia nanti ngodap ke jemsak pakaian rapi bawahnya wangi bejas sepatu rike kan, bersemir gumbak kesemir sepatu ala penang, ngodap Tuhan jauh adabmu kalau itu masih kasar kan, sekedar lulus kewajiban masih gitu. Entahlah kamu ngadap nggak presiden berkain-kain nyampe itu. Oh, saya kira jauh lah paduknya di pampres itu kan ngawal itu. Siapa kamu itu? Siapa ngadap presiden? Ngadap presiden ketemu itu malukah kan gitu. Nah, kalau paduk nggak senampang. Enggak Tuhan, udah deh, bika aja menengol kan. Kalau aja ngina tuh lah, kan ke mana? Sering bangkain ke sembahyang, ya udah sembahyang lah. Nah, Tuhan dah, misalnya nengol mungkin tapuk dikit mati ya. Jadi kan dibahas kemudian ahlak tuh ahlak ketuhanan dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan lebih kepada ahlak, menekankan kepada adab, mana ibadah amaliyah gitu tuh ada kualitas lebihnya kan. Dia lebih kepada masalah-masalah hati kan. Kemudian ilmu fikih kan, bahas tentang amaliyah tadi, dibahas juga dalam ilmu fikih. Ilmu fikih ini tadi dia ngomong berbicara tentang hitam di atas putih, ya, sah batal, dengan haram makruh sunnah wajib, dan lain sebagainya. Itu ilmu fikih kalau bahas itu kan. Kalau adabnya tadi, akhlaknya tadi di ilmu tasawuf. Kemudian ilmu itu tentang pembahasan tentang amaliyah tadi dinamakan furu'din, itu cabang-cabang dalam agama. Ilmu furu' dengan furu' itu biasanya ada perbedaan ibu-ibu. Beda nggak tadi kan ilmu usuluddin, asal-asal agama. Contohnya ini, kalau asal ilmu asliyah, asal agama itu kan, sembahyang maghrib ya, masih kan 3 rakaat lah kan. Empok dia NU, empok dia Muhammadiyah, empok dia Jamaah Tabligh, empok dia LDI, empok dia Persis, empok dia selama dia mengatakannya asalnya Islam. Nah, sembahyang maghrib tuh masihkah 3 rakaat lah. Itu asal, ilmu asal dalam agama. Nah, kalau di dalam sembahyang maghrib tuh ada namanya baca bismillah dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tuh di dalam pembahasan beberapa ilmu fikih ada yang ngatkan bismillah tuh masuk dalam surah Al-Fatihah berarti hukumnya wajib. Ada yang ngatkan bismillah tuh udah masuk dalam Fatihah berarti bismillah tuh udah wajib. Ada yang ngatkannya sekadar sunnah saja. Nah, itu namanya furu' kan, banyak lagi ilmu asal. Dan sembahyang subuh tuh masih ka 2 rakaat lah kan, iman kita asa Islam. Di Indonesia masih 2 rakaat, di Saudi Arabia masih ka 2 rakaat, di Amerika masih ka 2 rakaat. Itu asal namanya. Nah, sembahyang subuh tuh kalau ada tambahnya kunut. Nah, kunut tuh namanya furu'. Di Indonesia mayoritas yang pakai kunut, kan? Di Arab mayoritas dia pakai kunut, tentu kan? Gimana nyalah agak le, karena kunut itu bukan asal, dia lah furu'. Ikas begitu sembahyang subuh itu 2 rakaat, di mana kena kan? Di biju sembahyang subuh 4 rakaat. Kalau dia macam-macam ulah kan, bau nama Islam dia. Syahadat masih kan 2 kalimat syahadatullah kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia 3 kalimat syahadat. Dia 4 kalimat syahadat. Itu asal. Ama asal di tuak putkina organisasinya tetap sama kalau asal. Kalau furu' kan, jangan kan beda organisasi, dalam organisasi kan kadang beda-beda kan. 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali kan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab ini beda-beda jadi kamu. Cara fikir tadi furu' ini beda-beda. Padahal Imam Malik ini kamu gurunya Imam Syafi'i. Nah, ini dalam
fikihnya beda. Padahal guru sama murid ini kan. Padahal jadi masalah. Imam Malik mendirikan mazhab namanya mazhab Malik, Imam Syafi'i pula mendirikan mazhab namanya mazhab Syafi'i. Imam Malik mendirikan mazhab namanya mazhab Maliki, Imam Syafi'i mendirikan mazhab pula namanya mazhab Syafi'i. Kita ni mayoritas mazhab Syafi'i. Cara kita sembahyang, ibadah puasa, pergi haji, segala macam amalia agama kita ikut Syafi'i. Jadi ikut Malik, Imam Malik. Apa gurunya udah tahu kan? Karena furu kan. Karena dia bedah dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah hadis Rasulullah tadi. Imam Syafi'i kan bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu kan, gitu. Imam lain ada yang kada batal gitu. Dan jadi masalah itu furu. Amu wuduknya wajib, masa seminggu wajib kali kan. Imam Syafi'i ingat ke wuduk tetap wajib. Imam yang tiga ni tetap diwajib pula ke sembahyang tu nak wuduk dengan nak cara-cara wuduk tu beda-beda pula itu. Dah jadi masalah. Itu kan? Jadi ada ilmu asal nama furu', ada bahasa mudah tadi kan. Kalau beda furu' tu udah nak besar-besar kan. Furu' ni kadang-kadang ini lah ngajung report tu. Ngajung kepala cikis di dapur. Ustaz seduso di dapur gara-gara furu'iyah maksudnya kan. Dia misalnya paham kan dia kan pernah gitu. Biasa perbedaan itu. Wa ta'ala ku bi'alah kami sabal wajib wal haram sunnah makruh tasbih batal. Kemudian masalah-masalah tersebut amalia agama tadi dibahas dalam beberapa hukum kan. Ada yang namanya hukum wajib, ada yang namanya hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum sahih, dan ada hukum batal. Itulah nanti pembahasan tentang hukum-hukum yang mana hukum-hukum itu yang akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tabdi wajib, tabdi haram, tabdi sunnah, tabdi makruh, tabdi sahih, tabdi batal. Insyaallah kita bahas Jumat depan. Mungkin sampai di sini nak ada bertanya bagi Bang, silakan. Silakan. Bagi laki-laki yang sembahyang zuhur nggak asar dia bacaannya biasa gitu biasanya berarti yang bias kurung bias kamu zuhur nggak asar Membaca jahar, membaca bias gitu kan di waktu sembahyang yang sunnah disirkan. Memang sembahyang yang di sunnah dibiaskan itu kan sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, tiga waktu ini. Sedangkan sembahyang zuhur dan asar itu disirkah atau dipelankan bacanya. Mana dibaca bias, itu kan batal itu batal kan, boleh saja. Cuman tadi kan memang di dalam fikih tuh lah diatur itu kan. Ngabus sembahyang asar, azur nggak asar tuh nak sirka masih gitu kan, sir. Pokoknya dia baca, tetap baca kamu, cuman bergaduhan. Minimal kamu sir tuh bacaan tuh nak lapas kah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim minimal kedengaran di kuping sendiri. Jangan salah kamu membaca dalam hati, kamu baca dalam hati itu. Ingat kan? Sembahyang zuhur asar itu tetap kita baca nak lewat lapas ke lewat bibir ini. Dia kan baca Fatihah dalam hati sembahyang zuhur asar tu, pediaman tadi kan. Tetap nak lapas ke minimal kedengaran di kuping sendiri. Bisik-bisik itu masih gitu kan. Jangan aku sembahyang Fatihah tu di lapas kan, dalam hati niat itu kan. Nah, boleh saja kan, itu batal. Nah, cuman belum jelas itu kan lo ku cakari mana mau dibias kas bang itu apa jelas tidak batal kan, silakan aja. Cuman secara sunnah disunahkan dia sembahyang sir, membaca sir waktu itu kan, sembahyang zuhur asar.
Namun sembahyang maghrib berjamaah di sirka kan, maghrib isya subuh boleh kan, dia perlu batal kan, dia boleh. Maghrib Bismillahirrahmanirrahim. Maksuang kan, kadang-kadang sembahyang maghrib tuh udah sekedar dengan di kodiwi ya kan, sama suang, sama di pijamah tadi. Nah yang pijamahnya biasa kayak gini terus batal memang kan. Yang lain